Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, semangat pagi, kawan-kawan delegasi semuanya. Konnichiwa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada muka aku di sini. Teman-teman, mari kita buka kelas sore ini dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga Allah melancarkan dan memberkahi kelas kita di pertemuan ke-5 pada hari ini. Oke, Alhamdulillah, lagi dan lagi, sekarang lebih awal ya. Tadi kami lihat teman-teman sudah nunggu di waiting room sejak jam 15.33. Teman-teman udah antusias untuk mau belajar, dan kami apresiasi setinggi-tingginya. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan untuk belajar bahasa Jepang ini bisa tercapai. Dan gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Yang jawab cuma satu orang. Yang lain nggak ada nih suaranya. Tadi kolom chat nggak apa-apa. Sehat. 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 Alhamdulillah. Malang lagi hujan nggak? Malang lagi hujan nggak, teman-teman? Enggak. Oh, nggak. Tapi terakhir hujan kapan? Udah lama? Kemarin. Kemarin? Oh, baru kemarin banget. Oke. Ya. Tadi itu ya, kita lihat ada video Puji Minari sama Arashiyama. Sebenarnya bukan pingin membuat teman-teman gak jadi surprise gitu ya waktu di sana. Cuman kita, teman-teman nonton sendiri juga di YouTube pasti udah langsung tergambar nanti Puji Minari sama Arashiyama kayak gimana. Tapi tadi setiap kali kita sebelum mulai kelas ada tontonan seperti itu untuk menjadi gambaran awal kita bahwa ternyata tempat yang bakal kita kunjungi bakal seperti itu loh. Nah, kan juga sempat dibantu juga secara materi oleh Fatia Sensei ya. Nah, harapannya kita well prepare. Untungnya nanti kita nggak dalam musim dingin, teman-teman, karena memang musim dinginnya Jepang itu sampai menusuk tulang ya. Dan kita beruntungnya insya Allah nggak akan terlalu dingin, jadi kita bisa lebih bersahabat dengan cuaca di sana gitu. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, di awal pertemuan ini kita nggak presensinya lewat dipanggil satu-satu, tapi aku minta bantuannya. Teman-teman tolong rename Zoom sesuai nama masing-masing, tapi bukan nama lengkap. Nama satu kata dari nama teman-teman aja, tapi jangan nama panggilan. Ya kan nih contohnya ya. Pelin itu kan Pelin pakai V ya, tapi teman ada yang pakai P, Pelin. Nah, tolong pakai nama aslinya, pakai satu kata aja nggak apa-apa. Dan kalau dihitung dari 30 orang, dikurang Kak Fauzia, Fatia Sengse, sama aku, berarti 27. 27, harusnya total ada 32, berarti kurang 5. Tuh. Nah, nanti aku cek setelah Fatia Sengse mulai, aku cek siapa aja yang memang udah hadir sesuai nama teman-teman. Jadi tolong di-rename Zoom-nya ya. Nah, untuk besok, pertemuan besok, aku minta tolong untuk menguji tanggung jawab teman-teman terhadap kelompok sendiri. Udah tahu kan ya kelompoknya ya? Udah tahu ya? Udah di screenshot? Hafal kan ya? Oke. Nah, besok sore presensinya atau absennya adalah aku akan tanya salah satu anggota kelompoknya, kalau ada yang nggak hadir, tolong kasih alasannya kenapa nggak hadir, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ke Fatia Sensei, kita tanya dulu kabarnya Fatia Sensei. Konnichiwa, Fatia Sensei. Gimana kabarnya? Konnichiwa, baik-baik banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang Udah selesai mendengarnya. kelas winter session aku. Jadi sebenarnya di Jepang itu kita bisa ambil kelas di luar hari sekolah biasa. Jadi misalnya pas winter break tuh ada sesi-sesi kelas pas winter. Terus kalau misalnya summer break ada sesi-sesi kelas pas summer. Jadi kayak winter session sama summer session gitu. Oh, kalau di Indo kayak semester antara ya, Kayaknya ya sih kalau di Indo. tapi dengan jurusan yang sama toh, Fatia?
Aku tapi satu lagi ada yang aku ngambil kayak kelas liberal gitu loh. Jadi kayak semua jurusan itu bisa ngambil gitu. Oh, itu Liberal arts. tanpa itu nggak bayar, itu langsung aja ambil bisa. Langsung aja ambil. Oh, menarik ya. Oke. Betul. And kalau di luar negeri udah memilih dong. Udah dong. Itu tuh kita ada 2 sistem kan. Satunya tuh yang kayak mail pakai pos gitu, terus satunya itu ke Tokyo-nya sendiri. Nah, aku kan nggak ke Tokyo kan, jadi aku ambil coblosnya itu pakai pos gitu. Jadi aku kirim pilihan aku ke post office-nya gitu, dikirim. Nah, iya loh. Aku juga lihat di influencer yang tinggal di Jepang juga. Mm-mm. Cuma di Jepang doang kah yang pakai kartu pos gitu? Nah, Pemilunya atau negara lain juga ada? Netherlands juga ada. Netherlands ada. UK, kayak di mana-mana semuanya kayak gitu sih. Kalau diaspora Oh, Indonesia gitu, semuanya kayak gitu. oh iya 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 iya. Jadi nggak usah datang ke tempatnya ya, lewat Iya, kartu pos tapi kalau itu gitu. emang harus jauh-jauh hari. Kalau misalnya tiba-tiba aja kayak baru tahu, oh iya harus daftar dulu dari 3 Hmm, bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, hmm. boleh datang ke pusatnya gitu. Insya Biasanya di Allah. pusat kotanya. Gitu. Oke oke. Yang nganter posnya orang Indo, bukan kan? Apanya? Yang nganter kartu posnya bukan orang Indo kan? Oh, enggak, bukan. Tahu kan? Nggak tahu Takut deh, di. tapi itu kayak cuman masukin aja kayak di posnya gitu kan. Terus nanti langsung Ah kekirim ke ya, pusat embassy-nya gitu. embassy-nya. Oke oke. Ya, Iya, kita lebih percaya sama orang Jepangnya sih daripada yang ngirimnya orang Indo kan. iya Seperti percaya sih. apa? Daripada Oke kayak oke. pilih terus dibayarkan, Nah itu dia. Nah itu. nggak bisa kalau diaspora itu nggak bisa. Oke, Masya Allah. Sip. Terima kasih Pak Tes yang sudah berkabar. Dan teman-teman silakan dipersiapkan alat tulisnya. Jangan lupa adab dalam menuntut Oke, ilmu. Kita mulai kelasnya. Pada Fatihah Sengsya dipersilakan. oke, minasan, konnichiwa. Halo semuanya. Bilang halo, konnichiwa. Eh, Konnichiwa, mina genki? Genki? 元気です。Genki desu ne. Oke, yokatta. Oke, senang banget ketemu kalian lagi di minggu ini. Dan kebetulan kita ada 2 pertemuan lagi kan ya, Kak? 2 pertemuan lagi. Ya, Selasa dan Jumat. Iya, agak sedih sih, tapi nggak apa. Kita bikin lesson kali ini semenyenangkan mungkin ya, sambil kita review dikit-dikit. Karena materi kali ini bakal ada korelasinya sama materi sebelumnya. Dan hari ini kita mau ngeliat-liat, ini boleh tolong enable share screen nggak, Kak? Boleh tuh. Materi ini kayak lebih ke ngeliat-liat di Kyoto tuh ada apa gitu. Kalian tahu nggak itu itinerary Kyoto kalian apa aja? Kemana dulu? Kemana dulu? apakah Tadi ada yang on Osaka mic, Sofia. Halo. Tadi kamu on mic, ya aku lihat. Kak, boleh enable screen share nggak? Aku mau screen share. Oh iya, iya, sorry, sorry. Iya. Tadi aku sambil nunggu gitu. Ngobrol dulu. Bisa. Oke, arigato. Oke. Hai. Ja, hajimashou. Oke. Oke, kayaknya mungkin pada ada yang tahu, ada yang nggak tahu juga kan ya itinerary kalian di Kyoto itu seperti apa. Kemarin kan kita ke Osaka kan ya. Masih kan nggak kita ke Osaka itu kita mau kemana aja? Dan kemarin tuh belajar apa aja? Boleh anyone atau aku tunjuk? Terserah. Oke, Castle. apa Castle ya. Castle kita belajar apa tuh kemarin? Nisinaska di pin tuh. Halo. Castle kita belajar apa sih waktu itu? Sejarah, bahasa Jepangnya sejarah, bahasa Jepangnya Betul. eh, budaya. Gitu. Sama yang minta foto are sama are kore sore gitu. Are itu apa Iya, artinya? ada Clue-nya ini atau itu? itu. Betul. Wih, jauh banget. Oke. Wah. Oke, sore kalau misalnya ada yang lupa ya. Sore itu artinya itu pada lawan bicara kalian. Kore itu artinya ini. Sama are tadi Saka bilang itu pada benda yang emang jauh dari kalian gitu. Jadi beda sama sore. Oke?
Oke, kita mulai. Let's go, hajimashou. Jadi, itinerary di Kyoto kalian nanti tuh bakal ke Kyoto University kayak seperti yang di Osaka itu. Jadi, di Osaka, Kyoto sama di Kobe nanti masing-masing tuh bakal mulainya itu ke university-nya gitu. Nah, ini di Kyoto University, terus langsung ke Arashiyama atau kita bisa sebut Arashiyama Bamboo Forest dan terakhir ke Fushimi Inari gitu. Jujur paling favorit sih Arsi ya Mas. Nanti aku kasih tahu Kak rekomendasi tempat yang bisa itu. Nanti kita juga belajar cara menghitung dalam bahasa Jepang juga. Oke? Oke. Nah, nanti di sini kafeteria tuh kita udah belajar kan ya kafeteria gitu-gitu. Nah, kita lebih ke review vocabulary yang kita belajar dari pas kita belajar tentang Osaka University gitu. Oke. Nah, ikimashou pasti pada ingat gak artinya apa? Kyoto Daigaku ni ikimashou. Ikimashou. Ayo, Ayo, betul. Gila, jauh banget, Kak. Oke. Thank you. Ikimashou itu artinya ayo atau ayo pergi. Oke? Alright. Go. Nah, ini kyoshitsu. Kelas. Oke? Kelas. Kyoshitsu. Koko wa kyoshitsu desu. Artinya apa? Masih ingat? Yang lain yang belum jawab boleh on mic. Atau aku bisa tunjuk juga boleh sih. Tapi kalau nggak ada, aku tunjuk. kelas. Wah, koko wa kyoshitsu desu. Maksudnya kayak satu sentence itu. Artinya apa? Ini adalah kelas. Betul. Atau lebih tepatnya, di sini adalah kelas gitu. Koko itu artinya di sini. Oke? Oke, siap. Lanjut. Kyoshitsu. Nah, toshokan. Oke. Toshokan itu artinya library. Library artinya dalam bahasa Jepang toshokan. Oke? Toshokan. Mungkin kalau misalnya ada yang pada lupa, cara tulisnya itu seperti ini. Jadi kemarin tuh kita sampai visualisasiin juga kayak ada ini tuh map, peta. Ini itu semacam dokumen atau penulis. Dan ini itu artinya building. Gitu. Building. Oke? Map. 1, 2, 3, 4. Tuh. Terus show. Biasanya itu kita pakai kanji ini buat kayak mengenai hal-hal yang kayak akademik atau gimana gitu. Show. Lebih ke dokumen atau paper atau nulis. Tuh. Tosho kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ini yang ini agak kompleks sih karena ada dua bentuknya gitu. Oke, toshokan artinya library. Oke. Alright, jadi library itu dalam bahasa Jepangnya boleh Fahira. Hai Fahira. Library itu dalam bahasa Jepangnya Toshokan. toshokan. Kalau misalnya kita mau ngomong di sini itu library, di sini itu perpustakaan gimana? Tadi kita udah lihat tuh kan slide sebelumnya. Koko Toshokan. Ya, koko toshokan. Lebih tepatnya koko wa toshokan desu. Oke? Coba kita pronounce bareng ya. Oke? 1, 2, 3. On mic. Koko wa toshokan desu. Oke. Thank you Faira atas attempt-nya. Thank you. Tadi bener kayaknya kalau orang Jepang tuh biasanya tuh ngomongnya nggak pakai wa atau des, tapi grammar lebih tepatnya itu ada wa sama des. Tadi kan koko toshokan, ya kan? Tapi lebih tepatnya kalau secara grammarnya koko wa toshokan des. Gitu. Oke. Next. Clear dulu. Next. Oke, nah ini kan ada peta, ada dokumen, sama building. Mungkin bisa divisualisasikan lagi seperti itu. Gitu. Nah,
Kokoa atau shokan. Tadi udah pada bilang kan? Oke. Nah, ini adalah shokudo atau cafeteria. Tapi orang-orang Jepang tuh biasanya panggilnya tuh cafeteria gitu. Oke, cafeteria. Oke, coba aku tanya. Oke, hai Faza. Halo. Kalau misalnya kita mau ngomong di sini adalah cafeteria. Ngomongnya gimana? Kalau dalam bahasa Jepang. Kokoa Cafeteria. Cafeteria. Satu kata lagi. Kokoa Cafeteria desu. Oke, betul. Sugoi. Nice. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya mau apa namanya nunjukin sesuatu itu harus pakai des gitu, kayak statement atau apa. Misalnya kelas des, artinya ini kelas atau kyoshitsu des, artinya oh ini adalah kyoshitsu atau kelas. Gitu. Oke. Next. Tadi udah dibilang sama Faza. Thank you so much. Oke, nah, koko wa doko desu ka? Aku coba tanya siapa ya? Hai Zuhaira Nailal. Halo, Nailal. Zuhaira. I don't know. Halo. Zuhaira Nailal. Halo. Ini tuh apa? Where is this? Koko wa doko desu ka? Halo. Ini aku udah asked to unmute by the way. Biar kamu bisa unmute juga. Koko wa doko desu ka? Masih inget? Clue-nya pakai kyo. Tiga, dua, satu. Oke, aku pingin jawabannya. Apa aja nggak apa-apa. Onegaishimasu. Nggak apa-apa, take your time. Kokoa dako desu. Kokoa? Kokoa dako desu ka? Aku tanya terus kamu jawabnya. Oh, Kokoa kyoshitsu desu. Oke, nice. Thank you, Jozu. Oke, kasih banyak. Betul. Kokoa kyoshitsu desu. Oke, nanti mulai kita get used to it ya. Oke. Next. Nah, koko wa doko desu ka? Rahil, hai. Koko wa doko desu ka? Jawabannya? Kokoa Cafeteria desu ka? Desu ka itu kalau bertanya. Kalau menyatakan? Kokoa Cafeteria desu. Oke, betul. Thank you. Sugoi. Very good, very good. Oke. Des ya. Ingat ya teman-teman, kalau bedanya desu ka sama des itu, kalau ditambah ka, itu harus ada pertanyaan gitu. Atau kalau misalnya kayak mau tanya desu ka, shimashou ka, gitu. Tapi kalau misalnya menyatakan, itu cuman ada desnya. Nggak ada ka-nya. Oke? Oke, siap. Hai, suzukimashou. Kita lanjut. Oke, betul. Cafeteria des. Oke. Nah, ini kalau misalnya penasaran juga, ini ada apa aja department di Kyoto University. Jujur, sedikit sinopsis fun fact dulu. Aku tuh hampir mau apply ke Kyoto University karena pertama mungkin gara-gara suka Kyoto juga, dan di Kyoto University itu bagus banget kalau misalnya kita belajar sains gitu. Unggulnya itu di bidang sains. Cuman kalau undergraduate program aja itu kalau untuk international students agak mahal. Seperti kayak nggak ada scholarship dan lain-lain. Unless kalau mau apply beasiswa yang namanya Max gitu. Kalau kalian tahu, aku lupa tapi ada satu influencer Indonesia, dia itu dapat beasiswa Max ke Osaka University. Aku lupa tapi temennya alumni APU aku.
kalau kenal Kak Fatia Fairuza, temennya dia juga gitu. Nah, dia itu dapat max. Jadi dia itu bisa ambil English based program tanpa harus bayar fee ataupun biaya hidup di situ. Jadi aku rekomen kalau misalkan kelas 11 sih udah harus mulai apply sih kalau ini gitu. Karena itu mereka opennya itu untuk anak-anak SMP kelas 11 gitu. Kayak mirip-mirip BIM-nya, tahu kan beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini kayak BIM-nya Jepang gitu. Oh iya, Kama juga Max gitu. Kalau mau boleh tanya aja gitu. Apa namanya? Kalau cara apply Max itu bagaimana? Tapi kalau personal reason aku nggak apply ke Kyoto University adalah kurangnya internasional gitu. Apa namanya environment internasionalnya. Karena mungkin aku bakal lebih concerned sama orang-orang Jepangnya doang kan gitu. Padahal aku bisa aja kayak interact sama orang-orang di luar. Kayak aku masuk ke APU. Ntar coba cek aja. Gitu. Sedikit-sedikit additional info aja. Gitu. Oke, nah sekarang kita nyampe ke Arashiyama. Nah, di Arashiyama ini kayaknya pas datang tuh berarti masih agak winter, dikit menuju spring. Jadi sepertinya tanggalnya tuh mirip yang pas aku ke sana tahun lalu, belum ada sakuranya gitu. Sakura itu muncul kalau misalnya di bulan Maret atau April gitu. Kayak mendekati April lah gitu. Nah, di sini tuh ada jembatan untuk menuju ke Arashiyama Street di sini. Dan terus di sini juga bisa kayak duduk bareng teman-teman atau sambil melihat pemandangan gitu. Tergantung sama cuacanya lagi ya gitu. Waktu itu sih aku ke sana tuh nggak ada tempat duduk kayak gini. Aku nggak tahu sih kok pas kalian ke sana itu bakal tetap ada atau enggak gitu. Nah, di Arashiyama juga kalau misalnya ini kan tadi ada jembatan di situ kan ya. Nah, di sekitar sininya itu ada tempat kalau kalian bisa naik perahu gitu. Aku agak lupa sini berapaan perahunya, tetapi itu kayak sekitar 2.000 per person atau gimana gitu. Ini untuk yang kayak digayungin sama orangnya sama mas-masnya. Tapi kalau misalnya mau yang sendiri gitu, yang kayak gini, itu kemarin sekitar 800 yen gitu. Oke, 800 yen. Jadi boleh dicoba aja. Kalau aku rekomen yang sendiri sih. Karena biar kayak gitu experience sendiri aja gitu. Kayak arahnya mau kemana gitu-gitu. Oke, sedikit info. Nah, di sini itu bisa naik carriage juga. Cuman aku kurang tahu. Aku sih rekomennya itu jalan sih daripada naik carriage gitu. Yang di sini juga ini pemandangan kalau misalnya kalian naik perahunya gitu di sekitar Arashiyama gitu deh. Kayaknya nanti pas Februari daun-daunnya bakal kelihatan kayak ini deh, kayak masih ada orange dikit gitu. Oke. Nah, sini itu Arashiyama Street-nya gitu. Di sini tuh kalian bisa shopping, ada jajanan juga dan lain-lain. Dan kalau kalian lihat di sini ada Japan Tax Free Shop. Jadi ingat kalau misalnya mau kemana-mana bawa paspornya ya, oke? Soalnya biar nggak usah kena pajak gitu. Dan kalau misalnya ada lihat simbol kayak gini, coba langsung check out aja shopnya gitu. Saya pasti mereka nggak bakal nagihin kalian pajak kalau bawa paspor atau kalau kalian itu turis gitu. Nah, kan aku tuh pernah tuh pas di Ashiyama tahun lalu, aku tuh pengen ke toilet, cuman aku tuh nggak tahu tuh di mana. Soalnya tuh signboardnya aja kecil, sampai to the point itu aku harus tanya ke staffnya gitu. Oke, nah jadinya kalau misalnya mau nanya ke seorang kan kita ngomongnya permisi kan ya. Permisi itu apa teman-teman? Boleh jawab siapapun. Oke, permisi itu adalah sumimasen, oke? Sumimasen, permisi gitu. Nah, kalau misalnya nanti dijawabnya hai, kalau mau nanya ini itu di mana sih? Pada inget gak? Toilet. Toilet itu dalam bahasa Jepangnya toire. Toire. Aku tulisnya ya. Toire. Toire. Oke. Nah, kalau mau nanya itu di mana gimana, guys? Ya, aku coba tanya. Hmm, oke, Asmiranda. Hai. Kalau mau nanya toire itu di mana ya, Mas? Itu gimana kalau dalam bahasa Jepang?
Kata kuncinya itu Toire wa doko desu ka? doko desu ka? Oke, doko desu ka? Betul betul. Oke. Oke, betul. Toire wa doko desu ka? Oke. Nah, kalau misalnya kalian tanya, pastinya kalian mau tahu kan dia itu ngomong apa gitu. Masih ingat gak kemarin pas kita ke Don Quixote itu di Osaka, Dotonbori, dia itu jawabnya apa? Masih ingat gak? Migi, Niji. Oke, betul. Salah satunya itu. Betul. Ada lagi? Mae Yoshiro Hidari. Oke, bagus banget. Wah, oke. Itu dari notes kalian ya? Oke, aku senang banget kalian take notes dari lesson kemarin. Thank you so much, Ureshi. Sugoi, thank you. Betul. Nah, dari situ dia itu ngomongnya kayak gini. Kalau misalnya ada di sana, di sini, dia pakai kata ni arimasu. Ni arimasu, gitu. Misalnya, muko, itu artinya di sana. Muko ni arimasu. Artinya, oh di sana ada, gitu. Ada di sana, gitu. Muko ni arimasu. Oke, diingat-ingat ya. Oke, coba kita pronounce bareng-bareng ya, biar kayak ikutan ingat juga. Oke, 1, 2, 3. Open mic, let's go. Muko ni arimasu. Moko ni arimasu. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Muko ni arimasu. Oke. Ni arimasu. Itu artinya di sana ada atau di posisi sini ada. Gitu. Oke. Skimasho. Nah, ini kemarin kan muko, migi itu kanan, hidari itu kiri, ushiro itu belakang, mae itu depan. Ya, kemarin pasti udah nyatut kan ya? Gitu. Nah, migi ini arimasu. Artinya kanan itu ada. Oke? Nah, misalnya ini aku coba tanya ya. Coba Sabita. Hai. Hai Sabita. Kalau misalnya Mas yang ngomong di kanan ada, itu gimana dalam bahasa Jepangnya? Kamu mau aku bilangin. Di kanan itu ada, ini ada guide-nya. Tinggal dimasukin aja ke katanya. Jadi misalnya aku coba tanya ya, kalau misalnya Mas bilang di belakang tuh ada, oke, belakang. Oh, ushiro ni arimasu. Kayak gitu. Jadi basically masukin aja kata-kata yang aku list di sini ke blank sini. Oke, dozo. Ushiro ni arimasu. Gimana? Ushiro ni arimasu. Oke, ada di belakang ya. Kalau misalnya ada di kanan, tadi aku tanya di kanan. Migi ni arimasu. Oke, betul. Sugoi. Thank you, Sabita. Oke. Coba aku tanya satu orang lagi ya. Gevira. Hai, Gevira. Coba Mas Mosi ngomong ada di depan. Ada di mana? Depan. Mae ni arimasu. Oke, very good. Sugoi. Jousu. Oke, betul. Mai ni arimasu. Keren kalian. Oke, jangan lupa take notes juga ya, gitu. Kalau misalnya kayak coba bikin sentence satu-satu gitu loh, di setiap direction seperti ini. Nah, kalau misalnya tuh dia tiba-tiba ngomong kayak yang kalian nggak ngerti gitu, misalnya kayak migi ni magaru to, mai ni agarimasu, dadadadada, gitu. Kalian bisa ngomong nih, maaf, yang mana ya mas, gitu. Artinya, sumimasen, dochira desu ka? Gitu. Dochira itu kayak artinya yang mana ya, gitu. Oke, coba kita pronounce bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Sumimasen, dochira desu ka? Dochira desu ka? Oke. Sumimasen, dochira desu ka? Oke. Coba boleh dicatat dulu ya, oke? Sumimasen, dochira desu ka? Artinya, maaf mas, yang mana ya? Tuh. Itu cara sopannya kok kalian tiba-tiba nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Tapi mereka pasti tahu kalau misalnya kalian to the point sampai ngomong kayak gitu, pasti mereka bakal ngomongnya dalam antara bahasa Inggris atau Yasashi Nihongo atau lebih kayak Japanese yang masih gampang gitu. Jadi ngomong ini aja gitu kok misalnya nggak ngerti.
Oke, Sigi. Nah, ini kalau misalnya dia itu ngomong tapi masih aja nggak ngerti kaliannya, bilang, "Mas, boleh sekali lagi?" Gitu. "Mou ichido onegai shimasu." Gitu. "Mou ichido onegai shimasu." Gitu. Mou ichido itu artinya satu kali lagi. Onegai shimasu itu artinya tolong sekali lagi. Gitu. Oke, coba hatsuonnya kita pronounce lagi ya. Oke? 1, 2, 3. Omik semuanya. もう一度お願いします. Oke. Apa artinya? Artinya apa? Satu kali lagi. Ya, tolong sekali lagi ya gitu. Aku nggak ngerti gitu. Oke, itu kalau kalian nggak ngerti, masih nggak ngerti bilang kayak gitu. Oke, tolong boleh sekali lagi gitu. もう一度お願いします gitu. Oke. Coba aku tunggu sekalian catat ya. Oke, udah kan ya? Hai, 終わりましたか ?Oke, 続きましょう。Iniあります. Coba aku tes lagi ya. Coba aku mau tanya nih. Oke, Filza. Hai Filza. Kalau misalnya mas-masnya ngomong ada di kiri gitu. Dia ngomongnya kayak gimana? Dari ini animasi. Dari ini arimasu. Betul. Oke, thank you Filza. Sugoi. Sekali lagi ya. Coba aku tanya Fatisha. Hai Fatisha. Halo. Kalau misalnya dia tanya ada di sana. Ada di sana. Lo itu di Tokyo, Jepang. Di sana. Mokor ni arimasu. Oke, betul. Thank you, Fatisha. Oke. Oke, sugoi, teman-teman. Jangan lupa dicatat ya untuk direction seperti ini gitu. Karena pasti penting banget mereka kalau ngomong yang kayak gini pasti 95% mereka ngomong kayak gini gitu. Muko ni arimasu. Biasanya sih kalau ditanya gitu mereka bisa ngomong muko gitu. Ada di sana terus mereka pakai gesture gitu. Antara itu atau mereka sampai to the point tuh jalan sampai ke toiletnya gitu. Bisa waktu itu aku sampai pernah gitu loh nanya toiletnya di mana dianterin ke toiletnya di mana padahal agak jauh gitu. Nah itu orang Jepang kayak gitu biasanya jadi jangan langsung kaget ya di sana. Oke, next. Nah di sini tuh yang hal yang kalian bisa temuin dan ini ada osusume. Osusume aku tulis osusume ya. Osusume itu artinya rekomendasi. Osusume rekomendasi tempat yang kalian bisa pergi nanti. Soalnya di Arashiyama kan ada 2 jam kan ya. Nah, worth it banget kalau kalian coba restoran halal namanya Oku no Niwa. Di sini tuh restoran udon atau set menu dan biasanya tuh mereka apa namanya punya sekitar kayak 1.000 yenan atau 100.000 rupiah. Tapi di situ udah dapet udon, miso soup, sama satu lagi gitu, side dish gitu. Nah, biasanya tuh mereka ngomongnya teishoku. Teishoku itu set dish. Aku juga tulis ya di chat. Gitu. Teishoku. Kanjinya kayak gini. Sebentar. Teishoku. Teishoku. Nah, di sini juga aku kan tadi udah bilang kan ya, aku rekomendasiin kalian buat ke toko yang tax free dan jangan lupa untuk bawa paspornya. Nah, ini ada beberapa yang tax free. Salah satunya itu yang Rilakkuma dan di sebelah souvenir ini kalian bisa beli es krim nih, Rilakkuma Tin. Aku lupa kok nggak salah tuh 600 yen deh, 60.000 rupiahan. Agak mahal sih, cuman kayak I think worth it sih pas aku coba itu. Kayak authentic ice cream banget gitu. Terus di sini tuh souvenir shops dan ini kebanyakan tuh kayak handmade souvenirs gitu di sini. Aku juga rekomen di sini karena ini kalian nggak bisa ditemu di mana-mana lagi selain Arashiyama gitu. Coba aku lupa sih namanya nih apa, tetapi coba dicari aja souvenir shop yang kayak ada gini. Buildingnya seperti ini dan ada dekorasi seperti itu. Gitu deh. Oke, 続きましょう. Nah,
Ini ada beberapa harga-harga dan street foodnya kalian bisa coba. Satunya ini aku kasih romajinya ya. Ini namanya dango. Salah. Dango. Nah, dango itu kayak semacam rice ball gitu. Tapi dikasih apa? Manis-manisan sama kayak brown sugar di situ biasanya. Dango. Nah, ini daifuku. Jadi mochi, terus di dalamnya ada strawberry itu enak banget, sumpah enak banget. Daifuku namanya. Terus ini ada warabi mochi parfait. Di sini sih ada di kayak apa sih kafe-kafe gitu di sana. Coba dicari aja. Em, ada kayak semacam parfait ini. Terus ini kayak ada semacam street food. Namanya strawberry candy gitu. Harganya 400 yenan. Nah, di sini tuh yang aku ngomong tadi restoran halal yang aku ngomong tadi itu namanya Okunoniwa kan ya. Harganya sekitar 1.300 yen sampai 2.500 yen gitu. Nah, nanti aku juga bakal ngajarin kalian cara nanya harga dan cara nge-pronounce harganya gimana atau ngerti orang orang itu ngomong harganya itu gimana, orang Jepang ngomong harganya itu gimana. Oke. Mungkin bisa break dulu Kak. Gimana? 5 menit seperti yang aku janjiin. Boleh? Gimana Fatia Sensei? Boleh, karena udah sesuai rules-nya kan. Oke, Oke, 5 menit break ya sampai 41. 16:41. Oke, Fatia Sensei, thank you. Ya, Oke. teman-teman delegasi silakan kalau mau minum dulu, mau ngemil-ngemil dulu, atau mau ke belakang dulu. Mungkin ada yang Atau mau, ke toilet, boleh. ya, oke. Mungkin ada yang mau sharing, teman-teman? Ini juga ada ustazahnya ya. Teman-teman ada yang mau sharing? Ini, tapi Fatia Sensei ini semua halal ya, yang ditunjukin ya? Ya, nih halal semua. Kalau Halal misalnya ada semua ya? tulisan ini pasti semuanya halal dong. Iya, ya. Aku Noniwa. Sama ini kan kalau di Jepang tuh ada aplikasi untuk ngecek halalnya tuh. Oh, iya 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 iya. Aku sih pakai ini sih Google Translate aja. Terus aku tinggal cek apa namanya? Translationnya aja sih gitu. Kayak misalnya tuh kalau misalnya ada sake eh, alkohol gitu, aku baru tahu itu berarti enggak halal. Oh Aku iya. nggak pakai aplikasi sih, aku pakai Translate. Kalau temen aku yang lain ada beberapa yang pakai aplikasi. Cuman dia nggak pernah kasih tahu itu aplikasi apa. Soalnya Ya aku kalau biasa pakai Google Translate. kalau kalau di translator itu dimasukin hurufnya atau di Kayak apa di foto foto juga? Oh pakai terus foto ya. langsung gitu. I see. Mm-mm. Mm-mm. Coba cari ini deh, Halal Japan, kalau nggak salah. Ya betul, halal Jepang. Halal Japan. Ada aplikasinya buat ngecek halal atau enggak. Tapi aku sih rekomennya tuh kalau emang ada mark halal gitu di restorannya ini udah pasti garanti sih. Jadi aku rekomen kalian buat ke restoran ini kalau misalnya mau ada lunch atau gimana gitu. Friendly buat turis. Mantap. Sebelum berangkat udah langsung dikasih referensi restoran ini sama Fatia Sensei. Aku Semoga kemarin bisa nyobain mampir. tuh di situ tahun lalu. Hmm, Ya. betul. Dan kalau 1.300 yen atau 140.000 rupiah itu untuk set gini udah consider murah sih di sana. Gitu. Apalagi untuk yang halal gitu. Sekarang satu yen masih 200 rupiah nggak sih? Sensei? Eh, enggak sih, 14 satu yen itu 140 atau 130 sekarang. 140 deh. Gitu. 140 rupiah ya. Mm, Oke oke. gitu. Sambil sesi break ini juga kalau teman-teman ada yang mau ditanyain boleh. Ada yang masih belum paham. Mm-mm. So, boleh break juga boleh. Thanks. Tapi 19 sampai 25 tuh mahasiswa libur atau masuk Pak Sensei? Kalau di kampusnya Pak Sensei kan libur ya. Kalau Mm-mm. di kampus lain gimana? Kampus lain libur juga sih. Kalau pertengahan Februari gitu. Pada libur kok. Kalau di Kyoto, Osaka juga mungkin libur ya? Sama. Hmm. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Boleh santai dulu.
Oke, Mojikan des. Oke, Suzuki Kita lanjut lagi ya. Oke, jadi kan kita udah lihat harga-harganya nih. Ada yang 300 yen, 290 yen, gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka ngomong nih, totalnya harganya itu segini, tapi kalian nggak ngerti mereka tuh ngomongnya apa. Atau terkadang pun harganya itu ada yang nggak dicantumin juga. Nah, sekarang kita akan belajar numbers in Japanese. Gitu. Numbers in Japanese. Jadi, aku nanti bakal kasih, apa namanya, ada beberapa tes sedikit untuk coba ini apa dalam bahasa Jepangnya. Cuma nanti biar lebih gampang buat diingat, aku ada semacam kayak kids song gitu. Tapi itu cara aku inget-ingetnya sih. Aku lebih bisa nginget kalau misalnya dengerin melalui lagu gitu. Emang agak ke anak-anak kecil, tapi aku bener guarantee it's worth it. Gitu. Oke, sebentar ya. Aku coba jelasin dulu ya dari 1 sampai 10, oke? Ichi. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Chinese atau Mandarin, kayak ini bakal mirip-mirip juga sih. Tapi ada beberapa bedanya. Oke? Coba denger aku dulu ya. Oke. Ichi, ni, san, yon, atau shi, go, roku, nana, atau shichi, hachi, kyu, ju. Oke? Aku coba sekali lagi ya. Ichi, ni, san, yon, atau shi, go, roku, nana, atau shichi, hachi, kyu, ju. Nah, sebenarnya sih kalian nggak ada bedanya sih kalau kalian mau ngomong yon atau shi atau nana atau shichi. Tapi kadang kayak kita nge-switch aja gitu. Apa namanya buat ngitung. Tapi biasanya yang atas ini kayak nana sama yon ini tuh digunakan untuk apa menghitung kayak berapa biji gitu. Jadi biasanya orang-orang sih pakai yang yon sama nana gitu. Oke, coba sekarang kita on mic dan pronounce bareng-bareng ya biar lebih gampang buat ingetnya. Oke? Oke. Ya, ikutin aku ya. 1, 2, 3. Ichi, Iti, san, yon, go, san, yong, roku, nana, hachi, nana, shichi, hachi, ju. nana. Oke. Teman-teman yang belum on mic, boleh on mic dong, biar aku lebih tahu kakak itu mau inget atau enggak. Oke? Oh ya. Yoroshiku ne. 1, 2, 3. Ichi, Ichi, ni, san, roku, hachi, ju. Oke, siap. Oke. Nah, aku sekarang mau kasih tahu cara ngebaca 20 atau 30. Nah, jujur tinggal dikombinasiin aja gitu. Misalnya nih 20. Oke. 2 itu ni kan ya. Terus 10. Oh, oke. Sama 10. 2 kali 10. Oh, ju. Jadi ni ju. Terus 30. Oh, 3 san. Terus ada puluhnya. Ah, sanju gitu. Atau misalnya nih 80. Oke. Belakang itu 8. Oke, hachi. Dan di sini dikali 10. Oke, hachiju gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kayak 11 nih. 11 itu tinggal seperti yang kayak tadi, cuman dibalik gitu. Misalnya 11. Kan tadi belakangnya itu 1 kan ya, 10 kan ya. Ju. 1. Depannya 1. Ju, ichi. Atau 21. Niju, ichi. 30, sanju, ichi. Atau 61. Rokuju, ichi. Atau misalnya 45. Oke, 40. 44 sama 10. Oke. Yon sama ju. 5. Oke. Yonju, go. Gitu. Kombinasinya seperti itu. Begitu pula juga buat yang lain. Nah, untuk seratusan,
Nah, tekniknya itu juga sama. Jadi, basically 4 dikali 100-nya gitu. Kayak tadi 4 kali 10-nya kan gitu. Hyaku. Nah, hyaku itu artinya 100. Tuh. Jadi, misalnya nih 500. Oke. 5 itu go. Terus 100 itu hyaku. Oke. Go hyaku. Tuh. Atau misalnya 900. Oke, 9 itu Q. 100 itu hyaku. Oke. Q hyaku. Seperti itu. Oke? Oke, siap. Oke, laptop aman ya internetnya. Gak kayak kemarin lagi. Oke deh, kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang yang terakhir, aku mungkin nggak mau sampai kayak 10 ribuan karena jarang banget sih kalau misalnya mau shopping di mana itu sampai unless kalau kalian mau sampai 1 juta rupiah di sana ya silakan, tetapi aku rekomen buat ngebudget di bawah 1 juta rupiah gitu. Nah, sen itu 1.000 ya. Kayak tadi tekniknya, oke, 5.000. 5 itu go. Oke. 1.000. Oke, sen. Berarti go sen. Terus 9.000. Oke, 9 sama 1.000. 9 itu apa tuh? Q. Ya. Berarti Q dan 1.000 itu sen. Q sen. Seperti itu. Oke. 10, 100, sen. Coba kalau teman-teman mau catat dulu atau mau gimana? Mau lanjut dulu? Seperti ini ya. Dah. Gimana teman-teman? Mau catat dulu atau mau lanjut? Catat. Catat. Oke. Yang lain? Aku cuma dengar kilau doang. Gimana? Boleh kasih tahu aja. Catat. Oke, catat dulu ya. Boleh, dozo. Aku kasih 3 menit ya. Ya. Sampai 51, oke? Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Lihat ada yang masih nyatet juga. Apa ya isinya Kak Fatia kira-kira? Hah? Ya Allah. Oke, teman-teman kayak udah ya semuanya. Oke, ada yang thumbs up. Thank you. Thank you, Aziza. Thank you. Oke.
Oke, siap. Setia udah semuanya. Oke, coba kita challenge sebentar nih. Ini cara aku ingat lebih cepat. Mungkin ini 1 menit doang, tapi please try to listen juga ya, oke? Aku putar videonya ya. Ntar, aku nggak kedengeran suaranya. Sorry. Oke. Ini emang lagu bocil, tapi ini cara aku inget juga. Mungkin siapa tahu efektif buat kalian. Oke, kayak aku bisa kirim videonya juga deh. Siapa tahu kalian mau juga nonton. Sebentar. Mate. Oke. Ntar kalau misalnya search di YouTube, search aja. Ini aku copy linknya ya, salin link. Di sini. Oke, kalau mau coba belajar, iseng-iseng belajar, pakai lagu, boleh banget. Kayak saya kata aku sih, efektif sih, mau pakai lagu. Gitu. Gampang diinget soalnya. Oke, nah sekarang aku coba mau ngetes kalian nih. Nanti coba disebutin ya sesuai dengan ini. Nggak apa-apa, ini masih ada chartnya juga. Tapi inget ya, cara kita baca itu kayak semacam kayak perkalian gitu atau kayak di combine aja gitu. Misalnya 41, oke, Yeonju, Ichi. 42, Yeonju, nih, gitu. Oke, oke, coba ya. Aku mau coba tanya. Cynthia. Hai Cynthia. Halo. Coba aku mau tanya 40, 41, 42. Boleh dicoba dulu. Gak apa-apa. Saya aku juga dengar kamu udah pernah belajar apa Mandarin atau Chinese kan ya? Mungkin bisa coba. Coba aku juga mau tahu juga. Oke, Yeonju. Ini Yeonju ya. Kalau ini? Putus Kak. Hmm. Aku kasih clue-nya ya. Jadi kan tadi Yeonju kan ya. Nah, misalnya nih 45. Oke, ditambah 5 berarti Yeonju go gitu. 5 kan go kan ya. Atau misalnya 55. Oke. Goju go gitu. Jadi ditambah aja dari yang belakangnya. Ini 40, 41, 42 Kak. Atau Betul. 41, 42 aja. 40 itu? Yeonju. Oke, 41. Yeonju. Ichi. Betul. Oke, very good. Nice. 42. Yeonjun. Oke, sugoi, jauzu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti gue juga bertanya yang lain juga. Thank you Cynthia for the effort. Betul ya? Yeonju, terus Yeonju Ichi, terus Yeonju Ni. Gitu. Jadi basically kayak, oh udah ada puluhannya nih, terus ada belakangnya, ada nomornya. Tinggal ditambahin aja gitu. Misalnya 1, oke. Kan udah Yeonju nih. Satunya oke Ichi, Yeonju Ichi.
Terus part 2. Oke. Ada duanya. Yeonju. 2 itu apa? Oke. Ni. Yeonju. Ni. Oke? Siap. Let's go. Aku kasih clue-nya ya, ini Rokuju. Oke. Coba aku tanya. Siapa ya? Siapa ya? Em, Oke, Marsa. Hai Marsa. Marsa-san. Yahoo. Halo. Aku mau tanya nih ke kamu, Hai. kalau misalnya 68 sama 64 itu apa? Mm-mm. Rokuju Haji. Betul. Terus terakhir? Rokuju Yon. Oke, very good. Good. You got the... Keren, Masa. Thank you, Masa. Oke, betul ya. Next. Nah, 100 itu, aku kasih clue-nya ya. 100 itu syaku. Oke, syaku. Nah, kalau misalnya ditambah, saya ditambah 40. Oke, ini kan Yeonju kan ya. Berarti syaku, Yeonju. Oke, itu. Terus misalnya 130. Oke, 30 itu apa? Oh, oke. Sanju. Oke. Berarti Syaku Sanju. Gitu. Jadi ditambah aja kayak, oh 100 berapa, 30, 120. Gitu-gitu. Mirip sama English sama, apa namanya, Indonesia juga. Gitu. Oke, coba ya. Aku coba tanya. Mauli dari Pak. Hai. Yahoo, hai. Coba aku mau tanya 100, 110 sama 120. Bahasa Jepangnya apa? Hyakuju sama Hyakuniju. Oke, betul. Cepet banget. Very good. Oke. Sugoi, terima kasih. Keren banget kamu. Betul ya? Oke. Sakuju sama Hyakuniju. Kok ini Hyakujugo? Oke. Salah ya guys. Sorry guys. Oke. Sekarang nih. Nah, tadi kan udah 100 kan. Kalau 200 itu gimana? Kan 2 semua 100. Kan namanya 200 kan. Tapi kalau Jepang, gampang. Tinggal, oke. 2 itu ni. Oke. 100 itu oh yaku. Oke. Berarti ni yaku. Tuh. Seperti kayak tadi ya. Kayak misalnya 230. Ni yaku sanju. Atau 225. Oke, ini yaku 25, 20 kan? Niju, 5 itu ku. Gitu. Oke, siap. Oke, coba aku tanya ya. Ke salah satu kalian juga. Boleh sebentar. Sofia. Hai Sofia. Sofi. Oke, Hai. 220 sama 245. 245. Gimana? Ni hyaku yonju, ni hyaku jugo. Ni hyaku yonjugo. Oke, betul. Cepet banget. Keren. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Keren, Sofia. Jozu. Sugoi, sugoi. Oke, seperti itu ya. Karena batas waktu, aku langsung forward. Nanti aku coba lanjutin counternya itu seperti nanti di next week ya. Sekarang aku cuma mau kasih tahu a little bit information aja pas ke sana. Jadi kalau misalnya, karena most likely Okuniwa ini bakal full. Jadi mungkin untuk panitia atau gimana itu aku suggest untuk reserve sih. Bisa aku kalau misalnya reserve dalam bahasa Inggris gitu. Just in case kayak rame atau gimana. Soalnya di tanggal-tanggal mungkin teman-teman ke sana bisa aja ada banyak turis sih. Most likely ada banyak turisnya ke sana. Jadi aku rekomen buat reserve dulu. Gitu. Terus ini harganya nanti aku juga suruh kalian buat baca, tapi nanti ya di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, di sini ini ada beberapa market
ini Arashiyama Bamboo Forest. Dan ini beberapa yang tahun lalu aku ke sana. Aku rekomen kalian buat foto di bridge-nya. Walaupun agak susah sih buat fotonya, tapi I swear view-nya itu bagus banget. Aku rekomen kalian buat foto di sini. Jadi basically rekomendasi foto-foto aja. Terus kalau kalian misalnya ke Bamboo Forest-nya, kalau misalnya ke belakang itu terus ada semacam kayak kampung atau perumahan gitu di dalamnya. Nah, di situ tuh suka ada banyak kayak sawah seperti ini dan juga kayak tempat-tempat foto lainnya. Ada juga restoran-restoran kecil. Aku rekomen buat kalian foto-foto di situ, kayak semacam perumahan atau neighborhood gitu. Nah, di sini juga bisa foto di next to apa namanya pagernya juga bisa. Itu rekomendasi foto untuk kalian. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah dengerin. Nanti kita lanjut lagi untuk perhitungan yang 1000 dan lain-lainnya ya. Nanti aku coba tesin ke kalian. Untuk sementara aku bisa kirim PPT-nya sih. Nanti kalau misalnya aku ngetes, kalian juga udah tahu. Oke, ijo de arigatou gozaimashita. Terima kasih teman-teman. Thank you. Arigatou gozaimasu juga Fatya Sensei. Tepuk tangan guys buat Fatya Sensei. Arigatou gozaimasu juga untuk kawan-kawan delegasi semuanya yang sudah belajar sampai di sesi terakhir. Insya Allah kita besok sore ketemu lagi, dan untuk sore besok berarti belum ada tugas ya Fatya Sensei, tapi lebih ke melatih lagi ya. Nanti PowerPoint-nya di-share. Oke. Mungkin boleh di-unshare screen dulu Fatya Sensei, kita mau foto bareng. Hai, oke. Untuk teman-teman yang belum open cam, boleh Azizah Nur, Azizi, Alta, Cikwita. Kita foto Ada yang di bareng dulu ya. belakang, hai. Halo, itu siapa yang di belakang? Kok serem ya kelihatannya ya? Oke. Ya, boleh open cam, Azizi, bisa nggak? Sama Cikwita. Oke, ditunggu 15 detik ya. Pak, atau itu yang di belakang, jangan-jangan yang nggak on cam ya? Itu di belakang Gevira siapa? Sama Nurbaiti? Teman-teman delegasi juga kah? Atau bukan? Mau ikutan foto aja? Oke, tidak, kita foto ya. Silakan. Gaya pertamanya dalam hitungan ke 1, 3, 2, 1. Tahan. Oke, sekali lagi. Boleh gaya bebas lainnya dalam hitungan 1, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Fatya Sensei dan kawan-kawan semuanya. Arigatou gozaimasu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah teman-teman untuk kelas hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat untuk belajar. Nggak kerasa semakin dekat untuk kita ke Jepang, dan tidak sabar untuk kita bertemu lagi di pertemuan 7. Bentar Kak, ada yang nanya